Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kolaka Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 9. Kembali bersama saya Rilda Messi Triwilian Jaris selaku host yang akan menemani kamu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik penting dalam kehidupan demokrasi, yaitu peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagaimana yang kita ketahui, pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara seperti Bawaslu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Peran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu, tentunya bersama Bawaslu sebagai garda terdepan pengawasan. Karena demokrasi yang kuat sejatinya lahir dari masyarakat yang peduli dan berani terlibat. Oleh karena itu, melalui podcast kali ini kita akan mengulas mengapa keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dan bagaimana peran tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bersama narasumber saya yang sangat inspiratif dan juga luar biasa, yaitu Bapak Tony Ardiansyah SHMAP. Halo, selamat sore Pak Tony. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih jauh, mungkin pertama-tama Pak Tony bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ardiansyah, yang hari ini alhamdulillah menjelang berjalannya waktu kurang lebih 4 bulan diberikan amanah dan tanggung jawab bertugas sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, sekaligus membidangi berikan amanah dan tanggung jawab sebagai koordinator divisi hukum dan pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat yang di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Baik, Pak Tony, sebelum kita melaju ke diskusi yang lebih jauh lagi, sebenarnya saya sini sedikit penasaran terkait perjalanan karir Pak Tony sehingga bisa menjadi salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, baik ya. Sebelumnya perjalanan karir birokrasi saya, yang pertama saya bertugas sebagai PNS aktif di salah satu kabupaten di Kuningan Utara. Berjalannya singkatnya waktu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya hijrah mutasi ke Kabupaten Kolaka Timur sebagai salah satu PNS aktif. Lantas kemudian berjalannya proses kompetisi komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, saya punya andil mengambil peran mengikuti tes dan seleksi tersebut. Singkatnya cerita, atas qadarullah, karena sesuatu dan lain hal, berdasarkan instruksi undang-undang, perjalanan proses PAW, hingga saat ini alhamdulillah bertugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Berarti sekarang Pak Tony ini sedang cuti ya dari PNS-nya ya? Iya, kalau bicara tentang cuti, kami khususnya PNS, apabila bertugas dalam satu instansi vertikal, itu prosedur dan mekanisme regulasi undang-undang tentang pegawai negeri sipil, tentunya yang harus diikuti itu yang adalah CLTN, biasa disebut dengan CLTN. CLTN itu adalah cuti di luar tanggungan negara karena bertugas di salah satu instansi vertikal, artinya status PNS kita berhenti dengan sementara selama proses penugasan tersebut. Baik, kalau saya tidak salah, Pak Tony ini pernah menjadi koordinator sekretariat Panwaslu ya? Iya, tepat. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya tahun lalu ya. Iya, iya. Tepatnya tahun lalu pada saat kegiatan kepemiluan yang kalau tidak salah kegiatan pemilihan kepala daerah, berdasarkan arahan dan petunjuk dari teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur pada saat itu, ada salah satu kecamatan di daerah terpencil di pelosok sana mengalami kekurangan tenaga pendukung dalam hal pegawai negeri sipil untuk ditugaskan sebagai kepala sekretariat. Ya. Berdasarkan dengan pertimbangan teman-teman pada saat itu,
karena secara syarat saya memenuhi, sehingga dalam proses mekanisme secara administrasi saya diberikan tanggung jawab untuk bertugas selama proses kegiatan kepemiluan berjalan. Baik, berarti secara tidak langsung Pak Tony ini sebenarnya sudah lebih sedikit akrab begitu dengan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, seperti itu ya Pak? Iya, bisa dibilangkan akrab, karena sejak bertugas sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wesi, walaupun hanya kurang lebih 3 bulan bertugas pada saat itu, ya alhamdulillah saya banyak mengenal dan mengetahui tentang sejumlah pimpinan-pimpinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, sejumlah teman-teman yang saat ini bertugas juga dengan tupoksinya masing-masing, sedikit paham terkait bagaimana keadaan dan kondisi dinamika kelembagaan itu. Barangkali begitu. Sekaligus mekanisme kerja, sistem kerjanya mungkin sudah lebih akrab ya Pak? Untuk saat ini, tentang mekanisme dan sistem kerja kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, tentunya hari ini saya yang seperti saya sampaikan tadi dari awal, kurang lebih baru menjelang 4 bulan saya bertugas. Masih banyak hal yang harus saya pelajari dan saya ketahui, tidak hanya tentang sistem kelembagaan itu, bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman, bagaimana memahami lintas divisi dengan bidang-bidang yang ada, bagian-bagian yang ada, tapi tentunya lebih kepada bagaimana mengedepankan cara kepemimpinan bertugas dengan baik, menekankan sikap-sikap kedisiplinan, dan tentunya kembali lagi tetap menjaga integritas yang baik. Ya. Begitu. Dan tentunya juga masih banyak belajar terkait regulasi, pemilihan umum tentunya Pak. Iya, saya berangkat dari latar belakang identitas PNS murni, berangkat dari identitas sebagai seorang birokrasi. Tentunya ini menjadi hal yang baru buat saya untuk lebih jauh sering mengupas, mempelajari, mengkaji berbagai macam regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang setiap saat saya lihat, saya amati cukup fleksibel. Saya katakan fleksibel karena dia berubah-ubah seiring tuntutan dan kebutuhan, entah itu kebutuhan dalam kegiatan persiapan kepemiluan maupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dalam rangka mengubah sistem kerja, mengubah sistem kelembagaan itu ke arah yang lebih baik. Yang penting kita mau belajar dulu lah Pak, Iya, gitu kan. intinya pastinya akan terus Ya, belajar. kalau kita mau belajar pasti bisa, pasti Iya, seperti itu ya bisa. Pak. Iya. Nah, baik, mungkin itu sedikit perjalanan karir dari Bapak Tony Ardiansyah. Mungkin kita langsung ke tema diskusi kita pada podcast kali ini Pak, yaitu peran masyarakat dalam penguasaan pemilu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, menurut Bapak, kenapa masyarakat itu harus ikut mengawasi pemilu? Iya, saya mengulang tadi penyampaian dan pertanyaan kenapa masyarakat harus ikut berpartisipasi mengawasi pemilu. Perlu kita ketahui bahwa sistem demokrasi di negara kita, negara Indonesia, menganut sistem kedaulatan. Sistem kedaulatan di mana prosesnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi masyarakat harus terlibat dan berperan aktif dalam mengawasi proses kegiatan kepemiluan. Kenapa harus ikut terlibat aktif dalam mengawasi kegiatan kepemiluan? Masyarakat dituntut dan terlibat aktif untuk memastikan terlaksananya, terselenggaranya kegiatan pesta demokrasi berjalan dengan efektif, berjalan dengan transparan dan maksimal. Dari kata transparan, maksimal, dan efektifnya, paling tidak dari keinginan dan keterlibatan masyarakat ingin lebih tahu jauh tentang kegiatan kepemiluan, tentang partisipasi aktif masyarakat, bagian dari peran untuk melegitimasi lahirnya pemimpin-pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab sebagai bukti terhadap peran-peran masyarakat dalam ikut secara aktif mengawasi kegiatan kepemiluan. Barangkali begitu, kayaknya lebih tepatnya. Iya, dan mungkin salah satu kenapa masyarakat harus ikut mengawasi, yang pertama adalah SDM kita di Bawaslu kan memang juga terbatas kan Pak. Ya. Ya, jadi memang kita juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu kita dalam mengawasi proses perjalanan kepemiluan begitu Pak. Ya, tepat. Karena apalagi
Kolaka Timur ini memiliki 12 kecamatan, apalagi jaraknya cukup jauh kan Pak. Kalau dibandingkan dengan SDM kita di Bawaslu Kolaka Timur itu sendiri memang sangat tidak efektif. Jadi memang kita harus membutuhkan partisipasi masyarakat. Mungkin Iya. seperti itu ya Pak. Iya, seperti yang Mbak Mici sampaikan tadi, komposisi kecamatan yang berada di daratan Jasirah Kabupaten Kolaka Timur dengan berbagai macam akses pelosok yang sempat Ibu sampaikan tadi agak sulit dijangkau. Iya. Memang ini bagian dari dinamika dan tantangan kita semua tentunya. Saya yakin bahwa tidak akan menghalangi membuat kami menyerah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lapangan. Tantangan ini ke depan tentunya akan menjadi bahan masukan bagi kita semua dalam memaksimalkan kegiatan pengawasan di semua pelosok, walaupun jangkauan yang cukup jauh, yang cukup terisolir, bahkan medannya cukup ekstrim, tapi lagi-lagi dengan keterbatasan yang ada tidak menyulitkan semangat kita untuk terus bekerja keras dalam memaksimalkan kegiatan-kegiatan pengawasan yang ada di lapangan nantinya. Ya, baik. Nah, kira-kira nih Pak, apa dampaknya jika masyarakat itu tidak peduli? Iya, pertanyaan yang cukup menarik ya. Ketika masyarakat tidak lagi peduli dengan sistem demokrasi, tidak lagi peduli dengan hal-hal yang sifatnya berbau kepemiluan, tidak lagi ingin mengetahui namanya kegiatan pesta demokrasi. Ada beberapa hal yang mungkin barangkali tidak kita inginkan. Yang pertama, pastinya memburuknya citra demokrasi itu sendiri. Kenapa saya berani katakan memburuknya citra demokrasi? Ketika masyarakat tidak peduli dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, membantu mengamati jalannya kegiatan kepemiluan, potensi-potensi kecurangan yang akan berdampak bisa saja terjadi di lapangan. Seperti halnya contoh yang paling sederhana, ketika ada kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya konspirasi. Konspirasi ini tidak hanya terjadi di antara masyarakat, tapi potensinya bisa saja terjadi antara peserta pemilu, pihak partai politik, ataupun di tingkat penyelenggara. Nah, tentunya ketika masyarakat tidak lagi peduli, dampaknya lebih sangat besar karena citra demokrasi itu sendiri tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya, ketika lagi tidak pergi peduli, melegitimasi keinginan-keinginan publik secara meluas itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Karena akibat masyarakat lagi tidak peduli, acuh tak acuh, tidak mau pusing dengan yang terjadi di lapangan. Jadi membuka ruang potensi kejahatan kepemiluan itu akan terjadi di mana saja. Karena perlu kita ketahui bahwa komposisi jumlah personil pengawas pemilu sangat terbatas. Betul. Sehingga sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk menjangkau semua aspek, semua elemen di mana yang tidak dijangkau oleh petugas pengawas pemilu kita. Seperti itu. Terutama money politik ya Pak? Iya, kira-kira seperti itu. Itu money politik seperti itu. Kayaknya money politik itu sangat susah gitu. Iya. Kalau tidak dibantu dengan masyarakat yang peduli, itu memang akan sangat sulit untuk dicegah gitu ya Pak. Iya. Nah baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, apakah pengawasan itu hanya tugas lembaga resmi saja? Iya. Kembali lagi saya sampaikan, ini pertanyaan yang cukup menarik. Tugas mengawasi kegiatan pemiluan, tugas mengawasi kegiatan pesta demokrasi, memang secara formal, secara resmi dalam menjadi tugas pengawas pemilu. Tapi secara umum itu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu secara khusus, tapi dibutuhkan peran aktif, peran serta keterlibatan masyarakat dalam ikut memastikan mengawasi jalannya kegiatan pesta demokrasi, jalannya kegiatan kepemiluan. Karena penilaian masyarakat sangat dibutuhkan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi tata kerja kegiatan kelembagaan Bawaslu untuk memastikan jalannya kegiatan kepemiluan berjalan dengan transparan dan maksimal.
Nah, apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan, Pak? Ya, seperti kita lihat bersama dari rekam jejak kegiatan kepemiluan yang sering dilaksanakan, peran serta dan tugas masyarakat dalam memastikan kegiatan pesta demokrasi, kegiatan kepemiluan berjalan dengan baik. Yang pertama, memastikan di dalam eh, ruang lingkup tempatnya tinggal, ikut mengawasi eh, hak pemilih dalam menyalurkan hak suaranya Ya, tentunya. Yang kedua, memastikan kegiatan kepemiluan berjalan dengan maksimal, karena kita tidak pernah tahu jangkauan tugas kegiatan pengawasan kepemiluan bisa saja tidak semua hal bisa diamati dan disaksikan oleh petugas kita. Tentunya dengan hadirnya masyarakat bisa memberikan kita ketika ada potensi-potensi atau dugaan-dugaan pelanggaran mungkin atau hal yang butuh dievaluasi, sehingga masyarakat diharapkan ikut terlibat aktif dalam membantu kegiatan pengawasan yang sifatnya partisipatif. iya. Jadi diharapkan masyarakat itu jangan takut untuk melapor, Pak. Kalau memang melihat sesuatu yang menjadi dugaan pelanggaran begitu, Iya, jangan takut kira-kira begitu. melapor Iya, gitu. jangan takut melapor. Nah, terkait melapor ini, nah, bagaimana kira-kira cara melaporkan pelanggaran itu, Pak? Iya, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seluruh lapisan dan elemen masyarakat terkait bagaimana mekanisme melaksanakan hal Melapor. dalam kegiatan pelaporan. Seperti yang saya ketahui mungkin ada 3 hal jenis pelaporan. Yang pertama terkait pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini erat kaitannya dengan penyelenggara, erat kaitannya dengan institusi yang vertikal dan secara resmi ditugaskan, yang dimana ketika ada kegiatan etik, ketika terjadi pelanggaran etik ini, jangan sungkan, jangan segan untuk dilaporkan kepada pihak berwenang atau tepatnya kepada kami, pihak Bawaslu, dalam melakukan pelaporan dugaan-dugaan pelanggaran. Yang kedua, pelaporan pelanggaran ini bisa saja terjadi adanya indikasi kejahatan kepemiluan yang berujung kepada tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ini dalam proses kegiatan pelaporan, ranahnya nanti akan menjadi bahan kajian secara utuh di tingkat gabungan penegak hukum terpadu atau Gakumdu, menjadi telaah, evaluasi dan kajian antara kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu. Nah, yang terakhir, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kegiatan yang sifatnya administratif, maka bisa dikatakan itu adalah pelanggaran administrasi. Jadi pelanggaran administrasi ini tetap akan kami tindak lanjuti ketika pelaporan itu dia masuk dalam eh, dugaan-dugaan pelanggaran yang dimaksud. Seperti itu. Ya, mungkin sederhananya bagaimana cara melapor. Pertama mungkin bisa datang langsung ke kantor Iya, Bawaslu, tentunya begitu. ya. Kemudian itu bisa melalui sigap lapor, salah satu aplikasi penanganan pelanggaran untuk Bawaslu. Dan kemudian ketiga mungkin nanti kita buat posko aduan masyarakat, Ya, ya Pak. jadi begini, beberapa tidak hanya mekanisme, prosedur dan tata cara dalam melakukan proses pelaporan, tapi hari ini Bawaslu selalu memberikan yang terbaik, mempermudah jangkauan masyarakat untuk selalu mengupdate berbagai macam informasi keterbukaan publik terhadap kegiatan-kegiatan kepemiluan, entah itu yang berujung kepada tingkat pelaporan, dugaan pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi masyarakat dalam melakukan proses pelaporan seperti yang Mbak Miji sampaikan tadi, entah itu bisa secara langsung. Jadi hari ini staf-staf Bawaslu sudah dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup dalam memberikan keterbukaan informasi sekaligus menerima segala bentuk pelaporan. Tidak hanya itu juga melalui dengan cara digitalisasi, bisa saja lewat media online, kami menerima dengan aplikasi yang sudah ditetapkan, aplikasi yang sudah disediakan dalam memberikan layanan pelaporan di pihak masyarakat. Iya, betul sekali Pak. Nah, sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin tidak terlalu terlibat dari tema diskusi kita pada hari ini. Ya. Jadi begini Pak, kebetulan saya adalah staf divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kolaka Ya. Timur. Jadi
dugaan atau laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Kolaka Timur itu cukup mendominasi. Ya. Nah, Bapak ini kan, Pak Tony kan sebelumnya adalah seorang ASN kan? Iya, tepat sekali. Nah, menurut Bapak, bagaimana, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang kurang pengetahuan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi begini, pertanyaan yang baik sekali. Ini erat kaitannya dengan identitas personal saya secara pribadi. ASN dengan adanya kejadian-kejadian di beberapa waktu yang lalu, ada sejumlah beberapa case yang berujung sampai terprosesnya beberapa ASN kita. Iya. Yang pertama mungkin digarisbawahi perlu diketahui adalah mungkin ASN yang bersangkutan tidak mengetahui tentang edukasi hukum, konsekuensi pelanggaran apa yang akan yang berdampak kepada dia secara pribadi, yang bisa mengakibatkan terganggunya mungkin sistem kepangkatan, karir dan kerjanya dia. Yang kedua, kolaborasi antara pihak lembaga pengawas pemilu dengan pemerintah daerah di tingkat unsur pimpinan perlu dieratkan. Erat kaitannya dengan sistem koordinasi dan informasi. Jadi ke depan mungkin barangkali melalui saya selaku pimpinan akan menyampaikan mencoba untuk mendesain proses mediasi informasi kepada sejumlah unsur pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur melalui jangkauan sosialisasi secara terbuka di tingkat ASN untuk memastikan proses kegiatan pengawasan, proses kegiatan pemiluan terhindar dari adanya potensi pelanggaran terhadap netralitas ASN. Tentunya seperti itu. Apalagi Bapak kan koordinator divisi pencegahan nih Pak. Jadi memang harus ada program atau ide atau sosialisasi terkait itu ya Pak. Iya, tentunya begitu. Ya, supaya netralitas ASN ini bisa diatasi lah. Iya. Karena memang melihat dari pengalaman kemarin, laporan terkait pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Kolaka Timur itu cukup mendominasi Pak. Jadi memang Bawaslu Kolaka Timur sepertinya perlu memasifkan pencegahan terkait netralitas ASN itu Pak. Begitu. Mungkin bisa saya tambahkan ya. Terkait masalah pencegahan, memang ini menjadi kerja berat saya untuk depan. Bagaimana memastikan sistem informasi itu tersampaikan kepada seluruh ASN secara menyeluruh lewat jangkauan informasi, mungkin sosialisasi kepada beberapa unsur pimpinan, memastikan informasi itu tersampaikan dengan baik. Tentunya kejadian-kejadian kemarin adalah pelajaran pengalaman berharga buat kita semua untuk tidak lagi terulang, supaya kedepannya nanti kegiatan kepemiluan bisa lebih maksimal dan berjalan dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Ya, baik. Kami tunggu. Kami tunggu inovasi dari Pak Pak Kordif. Siap. Tentunya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, menurut Bapak, apakah masyarakat biasa itu bisa menjadi pengawas? Iya, bisa. Yang pertama, melalui kemudahan yang ada dengan regulasi undang-undang yang ada, masyarakat bisa menjadi pengawas melalui dua jalur. Yang pertama bisa menjadi pengawas resmi atau menjadi pengawas formal. Pengawas formal atau pengawas resmi tentunya ada beberapa mekanisme, ada beberapa prosedur yang harus dilalui melalui uji kompetensi tes yang telah disiapkan oleh Badan Pengawas Pemilu sendiri. Ketika memenuhi syarat dalam proses menjadi pengawas formal, pengawas resmi, tentunya akan dibekali dengan berbagai macam pengetahuan, edukasi tentang bagaimana melaksanakan kegiatan pengawasan dan bertugas sebagai pengawas pemilu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat bisa menjadi pengawas yang sifatnya partisipatif, membantu tugas pengawas pemilu di lapangan untuk memastikan jalannya kegiatan kepemiluan berjalan dengan maksimal, efektif, paling tidak menjangkau tugas-tugas pengawas pemilu yang mungkin tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diamati. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin membantu,
bisa memudahkan jalannya kegiatan pengawasan itu berjalan dengan baik. Iya. Lagi-lagi kami membutuhkan partisipasi Iya, masyarakat. tentunya seperti itu. Iya. Baik, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sepertinya menarik. Iya. Kenapa masyarakat Kolaka Timur itu masih enggan melapor? Menurut Pak Tony. Oke, baik. 3 hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, memastikan bahwa dalam proses kegiatan pemiluan, mungkin dalam terlaksananya pesta demokrasi, tidak adanya dugaan pelanggaran pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan mengawasi proses penyaluran hak pilih. Dan yang ketiga, secara personal kepada pihak masyarakat yang dimaksud, memastikan daftar pemilihnya terdaftar dengan baik dan tepat. Baik. Kalau saya ingin satu tambahan, Pak. Iya, apa itu? Jangan lupa nonton Ngawas Podcast. Iya, sepakat, tepat. Jangan lupa nonton Ngawas Podcast sebagai sarana literasi Iya, untuk sepakat. bagaimana cara kita mengawasi Betul sekali. pemilu di 2029 nanti, begitu, Iya. Pak. Baik, pertanyaan terakhir, Pak. Closing statement dari Pak Tony nih untuk khususnya untuk masyarakat Kolaka Timur. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Menutup sesi podcast kita pada sore hari ini, saya mengajak kepada kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Kolaka Timur adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Kolaka Timur merupakan salah satu miniatur terkecil yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan kata miniatur? Karena di Kolaka Timur sifatnya sangat heterogen, dia multi etnis, multi ras, dan multi agama. Dari beberapa rekam jejak kegiatan kepemiluan dan pemilihan kepala daerah, dari berbagai informasi yang kami dapatkan, Kolaka Timur merupakan salah satu kabupaten yang pasca pesta demokrasi selalu aman, tertib, dan damai. Jadi pada kesempatan ini, melalui closing statement ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua, kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada, untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan kita semua di Kabupaten Kolaka Timur. Karena Kolaka Timur, kembali lagi saya sampaikan, kegiatan pesta demokrasi, sebuah hal yang sifatnya musiman akan berlalu dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang dilegitimasi melalui pesta demokrasi. Ya, kembali saya mengajak kepada kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, untuk tidak terkontaminasi terhadap isu-isu sara, berita-berita hoax yang menyesatkan, yang berpotensi mengganggu stabilnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi closing statement dari Pak Tony selaku narasumber Ngawas Podcast episode 9 kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber saya di Ngawas Podcast episode kali ini. Baik, jadi sahabat Bawaslu Kolaka Timur, pemilu bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal memastikan prosesnya berjalan jujur dan adil. Peran kita sebagai masyarakat mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya akan sangat besar bagi demokrasi. Karena demokrasi butuh kita semua. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.